itu GL itu memang dia wajar disebut adalah Yudas Iskariot masa kini, Pak. Itu, Pak. Karena bahayanya dia dengan cara dia bisa menyesatkan orang banyak, ya kan? Dengan memilih Anies Baswedan yang nyata-nyata orang buta aja tahu, Pak. Orang buta aja nggak mau milih Anies, Pak. Bagaimana, Pak? Coba, Pak. Ya kan? Itu malah gila, makin gila-gilaan. Ya kan? Mau megang Anies itu seolah-olah, aduh, gimana ya? Jangan-jangan dia satu lubang juga sama Anies di gua rasa. Gue curiga nih. Ya kan? Bermain di Alexis satu lubang gua rasa dia. Ya kan? Gitu, apa kalau bahasa Arabnya itu apa tuh? Sohib berat itu. Gua rasa di luar dia pada gawat udah main perlok. Jadi ya gitulah. Yudas masa kini itu ya Gilbert, Pak. Kita nggak mau tahu lah urusan dia pendeta kayak apa, ya kan. Tapi mereknya itu sudah jelas. Tapi ini juga pelajaran bagi orang-orang. Kita nggak mau bawa suku ya. Sebenarnya dengan kejadian Gilbert ini, dia otomatis sudah merusak image-nya orang Manado loh, Pak. Orang Kawanua, Pak. Iya kan? Kenapa orang-orang seperti Gilbert itu masih bisa berkeliaran, dan juga saya sebagai orang Sulawesi Utara sangat kecewa sekali dengan sikapnya Gilbert ini. Kok dia Pak Pol mencalonkan sudah ada pemilihnya loh, Pak. Enggak, Tuhan tidak boleh saya jadi presiden. Nah, Pokoknya Jibrilnya nggak kasih wahyu menjadi presiden. Jibril kasih wahyunya ya mentok jadi menteri agama saja. Pengikut Nabi ke-26 yang meluruskan kebodohan di Indonesia. Kayak nama itu, Pak Pol itu kan lucu gitu loh. Maksudnya udah nyata-nyata di sekolahnya di Google nggak ada, di Diksi nggak ada. Oh iya nih, sebentar. Yang kayak nama itu apa, yang laporan-laporan kita sudah dikumpulkan Pak Santi Amar. Mau saya upload di YouTube Pak Santi Amar. Ya. Semua pelapor termasuk yang ini yang baru-baru dilaporkan semua aja nih, si siapa itu, Bonditan, semua dilaporkan aja itu. Ya. Kompilasinya dikirim nanti, Pastor. Anton Jawa Tengah mana Anton? Ya udah nih Paul Dere, silakan lalu Alpre ya. Iya Pak Paul, salam semua. Shalom. Iya, memang di dunia ini ada dua tipe manusia, Pak. Satu yang memang senangnya melacurkan diri, dan satu yang selalu berpegang kepada prinsip moral yang baik. Nah, GL ini masuk manusia yang senang melacurkan diri, Pak. Jadi ya, statusnya nggak beda-beda jauh dia sama Yudas Iskariot, Pak. Iya. Sama, Pak. Itu GL itu memang dia wajar disebut adalah Yudas Iskariot masa kini, Pak. Itu, Pak. Karena bahayanya dia dengan cara dia bisa menyesatkan orang banyak, ya kan? Dengan memilih Anies Baswedan yang nyata-nyata orang buta aja tahu, Pak. Orang buta aja nggak mau milih Anies, Pak. Bagaimana, Pak? Coba, Pak. Ya kan? Itu malah gila, makin gila-gilaan. Ya kan? Mau megang Anies itu seolah-olah, aduh, gimana ya? Jangan-jangan dia satu lubang juga sama Anies di gua rasa. Gue curiga nih. Ya kan? Bermain di Alexis satu lubang gua rasa dia. Ya kan? Gitu, apa kalau bahasa Arabnya itu apa tuh? Sohib berat itu. Gua rasa di luar dia pada gawat udah main perlok. Jadi ya gitulah. Yudas masa kini itu ya Gilbert, Pak. Kita nggak mau tahu lah urusan dia pendeta kayak apa, ya kan. Tapi mereknya itu sudah jelas. Tapi ini juga pelajaran bagi orang-orang. Kita nggak mau bawa suku ya. Sebenarnya dengan kejadian Gilbert ini, dia otomatis sudah merusak image-nya orang Manado loh, Pak.
orang Kawanua, Pak. Iya kan? Kenapa orang-orang seperti Gilbert itu masih bisa berkeliaran, dan juga saya sebagai orang Sulawesi Utara sangat kecewa sekali dengan sikapnya Gilbert ini. Kok dia bisa gitu loh mengabdi kepada orang yang benar-benar anti intoleran, dan di DKI itu sudah dilihat betapa si Anies ini mencelakakan 10 bahkan 12 juta orang DKI, Pak. Jadi itu aja. Kalau si Anies ini jadi presiden, Pak, saya nggak bisa bayangin, Pak. Pasti ini nggak udah hancur-hancuran. Itu aja, Pak Pastor Paul. Terima kasih banyak, Pak. Luar biasa. Lanjut, Alpre. Shalom Pak Paul, Pak Shalom. Santiamer. Ya, kalau kita lihat ya video yang baru-baru Pak Paul postingnya di YouTube-nya Pak Paul. Gilbert ini, Pak Pendeta Gilbert ini, saya heran ya. Maksudnya, kok bisa ya orang seperti Anies ini didukung gitu loh. Yang udah nyata-nyata didukung sama kaum radikal, intoleran, yang mau menjadikan Indonesia khilafah, tapi kok malah didukung ya sama dia, Pak. Saya heran. Mungkin yang kata Pak Paul ya selama ini, karena kan saya juga jujur ya Pak Paul, sebelum saya lihat channelnya Pak Paul yang benar, saya lihat setiap videonya Pak Paul dengan baik, saya belum simak itu dengan baik. Saya jujur, saya ini juga pertama-tama ini nggak percaya dengan Pak Paul. Saya ini malah anggap Pak Paul ini cuma cari perhatian. Tetapi setelah saya cermati dengan lebih baik, ternyata Pak Paul ini adalah orang yang kita butuhkan di Indonesia ini. Amin. Yang mau menyuarakan memang suara-suara minoritas dan mau meluruskan kebodohan yang ada di Indonesia ini. Nah, contohnya yang Pak Paul katakan tentang Pak Pendeta Gilbert lah ya, karena kita nggak usah saya bilang aja karena kan takutnya nanti dibilang framing, tapi karena Pak Paul udah tampilkan ini kan mungkin udah nyata, maksudnya memang ada pendeta yang mau menggunakan jabatannya di gereja atau menggunakan kekuasaannya di gereja untuk mau mencari keuntungan semata. Jadi kalau mohon maaf ya Pak Paul, kalau kita lihat gereja ya PGI juga di Indonesia ini adalah salah satu bukti kegagalan dari kita sendiri, orang Kristen kita sendiri yang gagal untuk bagaimana memaksimalkan kemampuan kita sebagai rakyat Indonesia. Seharusnya PGI ini kan bisa menyatukan orang-orang Kristen. Ya, seperti yang tadi yang kita dengar ya, yang PGI ini setiap ada gereja ditutup nggak bisa ngapa-ngapain. Pak yang hamba-hamba Tuhan yang menyuarakan kebenaran, Pak Gracia Pelo, Pak MKC nggak mau dibela, nggak. Atau inilah kalau paling kurang lah kalau untuk ini, kenapa PGI ini nggak bisa kasih dana santunan atau apa gitu loh untuk keluarganya MKC atau Pak Gracia Pelo, atau kasih bantuan gimana gitu untuk setidaknya PGI ini memperlihatkan bahwa dia peduli pada hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Nah, untuk yang kedua masalah pilpres yang saya katakan nih Pak Paul, untuk tiga ini saya sebenarnya ini ragu loh Pak Paul. Saya ini nggak tahu mau pilih mana. Saya ini lagi bingung mau pilih mana. Saya malah bisa jadi golput ini. Cuma karena saya melihat di Pak Santiamer atau pemberitaan dari Pak Paul, saya jadi mau mengikuti arahannya Pak Paul ini. Siapa ini yang kira-kira bisa dipilih? Saya cuma menunggu sabda Nabi ke-26 ini untuk mengikuti ini. Betul, ya kita tunggu. Kita tunggu ya sampai ini wapresnya, karena wapres ini menentukan sekali. Karena kalau saya bilang kalau Ganjar ini kalau calon wapres ini kadrun semua juga kalau saya lihat ini Pak Paul. Kadrun. Mau Ridwan Kamil mau Ridwan Kamil, mau siapa lagi, Mahfud MD, Sandiono saya nggak mau pilih ya, karena Sandiono ini juga saya bilang pengkhianat juga ini Pak Paul. Bukannya saya asal ngomong, tapi lihat aja dulu Pak Sandiono itu kan di sekolahin sama orang tuanya Pak Erick Thohir. Cuma kan akhirnya dia membangkang juga ke Pak Erick Thohirnya juga, membangkang ke Astranya. Tapi ya itu kan di luar itulah. Makanya saya nggak mau pilih. Nah kalau Prabowo yang terakhir saya dengar isunya itu katanya
ada isu katanya Ridwan Kamil juga yang dimajukan atau Gatot Nurmantio. Nah ini yang saya takutkan karena Gatot Nurmantio ini juga ditunggangi oleh HTI dan 212 gitu loh Pak Paul. Jadi saya itu bingung mau pilih mana. Tapi yang jelas yang saya nggak bakal pilih Pak Paul. Kalaupun cuma ada 2 calon nanti saya nggak bakal pilih Anies. Saya pokoknya dilawannya Anies pokoknya Pak. Pak Paul. Sama satu lagi ya Pak, seperti yang kita bicarakan kemarin ya, baca pres tentang Basuki Malakama. Satu lagi yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman di sini ataupun yang lainnya, tolong pilihlah presiden yang mampu bersuara, yang mampu untuk menyuarakan keadilan untuk kaum minoritas. Sama satu lagi saya langsung bold aja ini. Sama yang berani untuk mau membersihkan PGI, bukan cuma NU sama MU yang perlu dibersihkan, karena memang 3 dari organisasi ini diisi dengan kebodohan. Kalau kita bilang MUI atau NU, ini kan sudah nyata-nyata gila ini organisasi ini. Kayak MUI ini ngelindungin Kainama, Nandar apa semua, itu kan Puas. sudah gila. Sama kayak Hanif Kristianto itu gila ya Pak Pol, itu kok banyak orang sampai dibegal itu sama dia gitu loh. Apa gitu. Giliran Pak Gracia Pelo MKC itu dituntut hukuman tak sesuai. Yahya Waloni yang sudah nyata-nyata menghina itu dibiarkan. Nah itu yang perlu dibersihkan dari MUI, dan NU juga perlu dibersihkan. NU ini katanya bilang adil apa semua. Giliran Jenderal Yunonabi langsung marahnya minta ampun. Yang kita tahun baru ini langsung mau kejar sampai Tiran. Pak Saifuddin dikejar, Pak Paul dikejar. Gilirannya ya Walon diam loh, NU itu nggak mau ngomong apa semua. Nah PGI ini yang perlu dibersihkan itu perlu dibersihkan ya, diganti ya pengurusnya. Yang pengurus mau untuk menyatukan gereja Indonesia, bagaimana dia untuk lebih solid lagi, untuk mau bersatu gitu loh. Dan orang-orang kayak Gilbert apa semua ini harus disingkirkan. Ini semua ini contoh-contoh nyata ini pengkhianat ini di dalam tubuh Kristenan ini semua. Ya, jadi mungkin cuma itu dulu ya Pak Paul yang saya bisa sampaikan. Tetapi saya deklarasikan ya malam ini Pak Paul, saya akan memilih calon yang didukung Pak Paul. Itu aja. Terima kasih. Jadi kalau Pak Paul mencalonkan sudah ada pemilihnya loh Pak. Enggak, Tuhan tidak boleh saya jadi presiden. Nah, Pokoknya saya ini Jibrilnya nggak kasih wahyu menjadi presiden. Jibril kasih wahyunya ya mentok jadi menteri agama saja. Pengikut Nabi ke-26 yang meluruskan kebodohan di Indonesia. Kayak nama itu Pak Paul itu kan lucu gitu loh. Maksudnya udah nyata-nyata di sekolahnya di Google nggak ada, di Dikti nggak ada. Oh iya nih, sebentar. Yang kain nama itu yang laporan-laporan kita sudah dikumpulkan Pak Santi Amar. Mau saya upload di YouTube Pak Santi Amar. Ya. Semua pelapor termasuk yang ini yang baru-baru dilaporkan semua aja nih, si siapa itu? Bonditan semua dilaporkan aja itu. Ya. Kompilasinya dikit lagi Pastor. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.